Apa jawab sabda Nabi Muhammad SAW? Qad alimtu annakum takfunani. Sesungguhnya aku udah tahu sebenarnya kalian itu udah bisa masak sendiri bahkan tanpa bantuan aku. Mengumpulkan kayu bakar, motong, masak dan lain sebagainya. Antum sudah cukup. Tapi apa kata Rasul? Walakin akrahu an atamayyaza alaikum. Tapi aku nggak suka, aku benci menjadi berbeda di antara kalian. As-salatu wassalamu alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak sama-sama belajar satu hadis yang menceritakan riwayat atau kisah-kisah dan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kala itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam sebuah perjalanan dengan para sahabatnya. Di tengah perjalanan itu beliau memutuskan, yuk kita istirahat dulu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lalu beristirahat. Lalu Rasul berinisiatif untuk bagaimana nih kalau kita potong kambing aja. Wah, ini biasa menjadi kebiasaan atau tradisi bangsa Arab itu. Ya bahasa kalau orang Sunda nih atau orang-orang kita ya, bahasanya ngeliwet. Ngeliwet itu masak babarengan, bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian ketika Rasul memutuskan untuk menyembelih seekor kambing, untuk mereka makan bersama-sama. Jadi orang-orang itu, orang Arab itu kalau bahasa kita yang kita dengar itu kambing guling. Mereka ingin makan kambing guling bersama-sama. Lalu para sahabat ada yang bilang gini, ya Rasulullah, saya aja yang menyembelih. Oh, kemudian datang sahabat yang satu lagi, dia bilang apa? Alayya salkhuha. Sama saya, udah saya aja yang ngulitin. Nah, salkh itu artinya mengulitin. Karena kalau kambing guling kan nggak usah dipotong-potong ya. Bahasa Sunda nggak usah dicacag. Nah, ya nggak usah dipotong, tapi mereka makan itu ya kambing dipotong, disembelih, kemudian dikulitin, kemudian langsung dibakar gitu kan. Jadi kalau kita ya karena porsi makan kita kecil, jadi perlu daging itu dipotong-potong. Tapi kalau bangsa Arab itu ya makan ya. Kalau antum nanti lihat lah, suatu saat antum mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ke Timur Tengah atau ziarah ke tanah suci, kita akan bisa melihat bagaimana kalau orang Arab makan ya. Satu ayam itu bahkan bisa satu orang sendiri. Nah, kita kembali setelah para sahabat itu berebut untuk bisa mengambil peran dalam memasak kambing guling. Saya yang potong, sembelih, saya yang ngulitin. Kemudian ada lagi sahabat yang bilang, ya Rasul, saya aja yang alayya tabkhuha, saya aja yang masak katanya. Kemudian apa kata yang keluar dari mulut yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Alayya jamul hatab, kata Nabi, saya aja yang ngumpulin kayu bakar itu kalau gitu. Nah, kemudian mereka tuh heran. Mereka berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, nahnu nakfika, kami saja sebenarnya sudah cukup. Engkau nggak perlu repot-repot, engkau nggak perlu ngambil tidak perlu mengumpulkan kayu bakar dan lain sebagainya gitu kan. Apa jawab sabda Nabi Muhammad SAW? Qad alimtu annakum takfunani. Sesungguhnya aku udah tahu sebenarnya
kalian itu udah bisa masak sendiri bahkan tanpa bantuan aku, mengumpulkan kayu bakar, motong, masak dan lain sebagainya, antum sudah cukup. Tapi apa kata Rasul? Walakin akrahu an atamayyaza alaikum. Tapi aku nggak suka, aku benci menjadi berbeda di antara kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yakrahu min abdihi an yarahu mutamayyizan baina ashab. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala membenci atau tidak menyenangi hambanya yang ingin terlihat berbeda di antara para sahabatnya. Jadi ini merupakan sebuah pelajaran dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika kita dalam muamalah, ketika kita dalam berinteraksi, ketika kita berteman, maka usahakanlah kita tidak selalu ingin menjadi orang yang terlihat wah di antara teman-teman kita. Biasanya kan terjadi nih kalau ada mungkin akhwat-akhwat ingin merasa paling panjang kerudungnya, ingin merasa terlihat paling soleh, ikhwan-ikhwan mungkin ingin merasa paling islami, tanda kutip penampilannya dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini bahkan Rasulullah mencontohkan bahwasanya akrahu an atamayyaza baina ashabi. Saya tidak menyenangi aku terlihat berbeda di antara teman-temanku. Nah, kemudian SAW apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kemudian beliau setelah mengungkapkan kata itu, mengungkapkan bahwasanya Allah tidak menyenangi orang yang terlihat berbeda di antara para sahabatnya. Lalu beliau SAW kemudian beliau berdiri dan bergegas untuk mengumpulkan kayu bakar. Jadi pelajaran yang penting dari kisah hadis satu ini adalah bahwasanya satu, janganlah merasa ingin terlihat berbeda di antara teman-teman kita, di antara sahabat-sahabat kita, dan yang kedua adalah pesan moralnya adalah ketika kita berada dalam satu kaum, berada dalam satu majelis, berada dalam satu komunitas, maka seyogianya kita memberikan peran, walaupun peran itu kecil. Tidak mesti sama, tapi peran itu ada. Seperti tadi, memasak, ketika orang memasak, tidak semuanya harus masak nasi, tapi harus ada orang yang masak nasi, harus ada orang yang masak bumbu, harus ada orang yang memotong hewan dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة والسلام عليك